warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Reskia. Saya adalah mahasiswa agroteknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membacakan yaitu pengertian tentang unsur hara dan unsur-unsur apa saja yang termasuk dalam kategori unsur hara untuk memenuhi tugas fisiologi tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Rita Elvianis. Langsung saja, yang pertama ini unsur hara. Unsur hara ini adalah unsur kimia tertentu yang dibutuhkan tanaman dalam memenuhi keperluan fisiologisnya. Unsur hara yang diserap tanaman sangat bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan dan metabolismenya. Lanjut, fungsi unsur hara ini yang pertama ada menyusun struktur sel, yang kedua berperan dalam tekanan osmotik dan turgor, yang ketiga berperan dalam reaksi transfer energi, yang keempat sebagai katalisator reaksi, yang kelima ada pengatur reproduksi tanaman. Selanjutnya, mekanisme penyediaan dan penyerapan unsur hara. Tanaman dapat menyerap unsur hara melalui akar atau melalui daun. Yang kedua, tanaman menyerap unsur hara dari dalam tanah, umumnya dalam bentuk ion. Unsur hara ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada unsur hara makro. Unsur hara makro ini unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang relatif besar. Baik, yang ini ada unsur hara makro. Yang pertama ini ada unsur nitrogen atau dilambangkan dengan N. Yang kedua, fosfor atau dilambangkan dengan P. Yang ketiga, kalium dilambangkan dengan K. Yang keempat ada magnesium dilambangkan dengan Mg. Yang kelima ada kalsium dilambangkan dengan Ca. Yang keenam ada belerang dilambangkan dengan S. Sedikit saya ingin menambahkan, jika kekurangan nitrogen ini, ciri-ciri tanaman dapat dikenali dari daun bagian bawah. Daun pada bagian tersebut menguning karena kekurangan klorofil. Pada proses lebih lanjut, daun akan mengering dan rontok. Dan jika kelebihan unsur nitrogen ini, ciri-ciri tanaman warna daunnya terlalu hijau, tanamannya rimbun dengan daun. Dan yang kedua ada fosfor. Jika kelebihan fosfor ini menyebabkan penyerapan unsur lain, terutama unsur mikro seperti besi atau Fe, tembaga atau Cu, dan seng atau Zn terganggu. Sedangkan kekurangannya dimulai dari daun menjadi tua, menjadi keunguan, dan cenderung kelabu. Yang ketiga, unsur kalium. Unsur kalium ini, jika kelebihan ini menyebabkan penyerapan Ca dan Mg-nya terganggu, sedangkan kekurangannya terlihat dari daun paling bawah yang kering atau ada bercak hangus. Yang keempat ada magnesium. Magnesium ini jika kekurangan magnesium ini muncul bercak-bercak kuning di permukaan daun tua. Kelebihan magnesium tidak menimbulkan gejala yang ekstrim. Yang kelima ada kalsium. Jika kekurangan kalsium, gejala yang ditimbulkan ini seperti titik tumbuh lemah, terjadi perubahan bentuk daun, mengeriting, kecil, dan akhirnya rontok. Jika kelebihan kalsium tidak berefek banyak, hanya mempengaruhi pH tanah. Yang keenam, belerang atau sulfur. Kelebihan ini pada umumnya dibutuhkan tanaman pembentukan asam amino, cysteine, dan metionin. Dan kekurangan sulfur ini jumlah sulfur yang dibutuhkan oleh tanaman sama dengan jumlah fosfor. Selanjutnya ada unsur hara mikro. Yang mana unsur hara mikro ini unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah sedikit dan penting untuk menunjang keberhasilan proses dalam tumbuhan. Apa saja yang ada yang termasuk dari unsur hara mikro? Yang pertama ada boron, yang kedua ada tembaga, yang ketiga ada seng, yang keempat ada besi, yang kelima ada molybdenum, yang keenam ada mangan, yang ketujuh ada klor, yang ke-8 ada natrium, yang ke-9 ada kobalt, yang ke-10 ada silikon, yang ke-11 ada nikel. Baik, jika kekurangan boron ini, daun berwarna lebih gelap dibanding daun normal, tebal dan mengkerut. Jika kelebihan boron, ujung daun kuning dan mengalami nekrosis. Yang tembaga ini, jika kekurangan unsur tembaga, daun berwarna hijau kebiruan, tunas
Tunas daun menguncup dan tumbuh kecil. Pertumbuhan bunga menjadi terhambat. Jika kelebihan tembaga, tanaman tumbuh menjadi kerdil. Percabangan terbatas, pembentukan akan terhambat dan akan menebal dan berwarna gelap. Seng. Jika kekurangan seng, pertumbuhan menjadi lambat. Jarak antar buku pendek, daun kerdil mengkerut atau menggulung di satu sisi, lalu disusul dengan kerontokan. Jika kelebihan unsur ini tidak menunjukkan dampak yang nyata. Besi. Jika kekurangan besi ditunjukkan dengan gejala klorosis dan daun menguning atau nekrosa. Jika kelebihan, pemberian pupuk dengan kandungan Fe tinggi menyebabkan nekrosis yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik hitam pada daun. Molibdenum. Kekurangan molibdenum ini ditunjukkan dengan munculnya klorosis di daun tua, kemudian menjalar ke daun muda. Jika kelebihan molibdenum tidak menunjukkan gejala yang nyata pada adenium. Mangan. Jika kelebihan mangan merupakan unsur mikro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Mangan sangat berperan dalam sintesa klorofil, selain itu berperan sebagai koenzim, sebagai aktivator beberapa enzim respirasi dalam reaksi metabolisme nitrogen dan fotosintesis. Terus yang selanjutnya ada klor. Jika kekurangan klor ini dapat menimbulkan gejala pertumbuhan daun yang kurang normal, terutama pada tanaman sayur-sayuran. Daun tampak kurang sehat dan berwarna tembaga. Yang kedelapan ada natrium, yaitu jika berlebih terlihat dalam osmosis pergerakan air dan keseimbangan ion pada tumbuhan. Kekurangannya, daun-daun tanaman bisa menjadi hijau tua dan tipis, tanaman cepat menjadi layu. Yang kesembilan ada kobalt. Kelebihan kobalt ini jauh lebih tinggi fiksasi nitrogen daripada amonium gizi, sedangkan kekurangannya mengurangi pembentukan hemoglobin dan fiksasi nitrogen. Yang ke-10 ada silikon. Jika kelebihan silikon dapat meningkatkan hasil melalui peningkatan efisiensi fotosintesis dan mengedukasi tanaman terhadap hama dan penyakit ditemukan sebagai komponen dari dinding sel. Kekurangan silikon dapat mengakibatkan tanaman mudah terserang penyakit. Yang ke-11 ada nikel, yaitu kelebihannya diperlukan untuk enzim urease untuk menguraikan urea dalam membebaskan nitrogen ke dalam bentuk yang dapat digunakan untuk tanaman. Kekurangan nikel ini pada tanaman akan menimbulkan kegagalan dan menghasilkan benih yang layak. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.